Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatan saya sekali lagi boleh melayani pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat Natal, selamat tahun baru. Ya. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Yosua 6 ayat 1. Bapak Ibu bisa melihatnya dalam slide ini. Ya. Yosua pasal 6 ayat 1. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Ya. Kita akan membaca juga dari Yosua 5 ayat 13-15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Oke, Bapak Ibu, waktu saya kecil, Papa saya dulu pernah memutarkan sebuah film Mandarin yang bercerita tentang kisah legenda ya. Kisah legenda di balik perayaan Tahun Baru. Nah, di film itu diceritakan tentang seekor monster yang setiap tahun muncul dan memangsa manusia atau binatang ternak ya. Makhluk itu berbentuk seekor cilin ya, namanya cilin gitu. Seekor makhluk mitologi Cina. Nah, orang-orang memberi nama makhluk cilin itu Nien gitu ya. Nien itu terdengar seperti kata Nien tahun ya. Gitu. Nah, menurut kisah legenda ini, makhluk ini sangat cepat dan ganas sehingga bahkan harimau pun tidak bisa luput dari makhluk ini. Nah, dalam ketakutan dan keputusasaan, orang-orang meminta bantuan singa untuk melawannya. Nah, singa berhasil mengalahkan dia dan melukai makhluk ini. Tapi makhluk ini kemudian lolos dan berjanji akan membalas dendam. Nah, itu sebabnya kalau Bapak Ibu perhatikan, tiap tahun ketika perayaan Tahun Baru Imlek ya, selalu ada tarian barongsai ya. Barong tuh sudah diadaptasi ke bahasa Indonesia, sainya itu singa gitu ya. Itu sebabnya orang-orang Tionghoa tuh merayakan Tahun Baru dengan nonton barongsai gitu. Nah, saya ingat waktu itu Papa saya berkata, itulah sebabnya mengapa setiap orang ketika berhasil melewati akhir tahun dan tetap hidup, ya, berhasil melewati tahun baru dan tetap hidup, orang-orang akan memberi selamat gitu ya, kongsi gitu ya. Karena waktu orang berkata kuonien gitu, artinya sebenarnya ada dua gitu, melewati tahun atau melewati makhluk itu gitu dan tetap hidup gitu. Jadi ketika orang berkata tahun baru memberi selamat itu sebenarnya ada dua makna gitu ya. Makna yang pertama berhasil melewati tahun gitu. Tapi makna yang berikutnya juga itu berarti orang tersebut berhasil lewat dari serangan makhluk ini dan tetap hidup. Nah, Bapak Ibu, menjelang akhir tahun 2020 kemarin, saya melihat banyak sekali orang yang berusaha menggambarkan betapa buruknya keadaan di 2020 ya, gitu ya. Nah, saya mengutip beberapa foto ini ya. Yang pertama nih, katanya gini. Waktu perayaan Halloween menjelang akhir tahun kemarin di Amerika, banyak yang mengupload foto ini. Dia bilang gini, tidak perlu lagi merayakan Halloween gitu. Mengapa? Karena tahun 2020 ini sudah cukup seram, Bapak Ibu. Ya. Terus ada juga yang berkata bahwa
Hal terbodoh yang pernah saya beli di tahun 2020 ini adalah buku agenda tahun 2020. Ya. Mengapa? Itu karena semua yang kita rencanakan di tahun 2020 ini berantakan semuanya. Yang lain berkata bahwa aku akan begadang pada malam tahun baru. Bukan untuk melihat datangnya tahun baru, tetapi memastikan bahwa tahun 2020 ini lewat, Bapak Ibu. Majalah Time dalam edisi akhir tahunnya juga memuat gambar ini di halaman depan majalahnya. Angka 2020 yang dicoret dan di bawahnya ditulis the worst year ever. Tahun yang terburuk. Time bahkan mengatakan bahwa dalam beberapa hal tahun 2020 lebih parah dibandingkan dengan pandemi sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, tahun 2020 memang adalah tahun yang sangat berat untuk kita lalui. Meminjam istilah orang Chinese dalam kisah legenda tadi, sebenarnya kalau kita bisa melewati tahun 2020, itu kita benar-benar layak dapat ucapan selamat. Dan kita seharusnya mengucap syukur untuk hal itu. Setelah lewat tahun 2020 pun, bayang-bayang tahun yang lalu juga seakan masih mengintai kita, bukan? Kenapa saya katakan demikian? Kita berharap banyak pada vaksin yang dikembangkan saat ini. Tapi seakan 2020 tidak cukup menyusahkan, akhir tahun lalu kita mendapat kabar bahwa virus corona itu bermutasi. Dan mutasi itu bisa membahayakan, membuyarkan seluruh rencana penyuntikan vaksin yang saat ini sudah dimulai. Jadi banyak hal yang masih tidak dapat kita prediksi di tahun yang baru ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Bisa lebih baik atau bisa juga jadi lebih buruk dibandingin dengan tahun 2020. Banyak orang menyongsong tahun 2021 ini dengan perasaan khawatir, takut, dan tidak menentu. Apakah itu juga yang Bapak Ibu rasakan dan alami saat ini? Sewaktu saya mempersiapkan khotbah ini dan mengumuli masalah ini, Tuhan mengingatkan saya akan apa yang Yosua rasakan dan alami di dekat kota Yeriko tadi. Nah, seperti yang Bapak Ibu tahu, Yosua diangkat Tuhan menjadi pemimpin pengganti Musa. Ya. Yosua kemudian mengirimkan 2 orang mata-mata untuk melihat kondisi kota Yeriko. Nah, celakanya kedua pengintai tersebut ketahuan. Dan karenanya, pasal 6 ayat 1 tadi mengatakan, dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Nah, Bapak Ibu, Yeriko pada saat itu adalah sebuah kota yang besar. Dengan temboknya yang tinggi-tinggi dan tebal gitu ya. Nah, ini saya ambil dari sebuah sumber penemuan arkeologi. Ini para ahli berusaha menggambarkan kota Yeriko dulu itu seperti apa gitu. Nah, Yeriko itu berada di lembah Sungai Yordan, Bapak Ibu. Lembah itu selalu banjir. Oleh karena itu, waktu mereka mendirikan kota Yeriko, menurut sumber yang saya baca itu, mereka menguruk gitu ya, menimbun tinggi, kemudian dibangun tembok lagi. Nah, menurut para ahli, temboknya itu 2 lapis, Bapak Ibu. Dan berdiri jauh menjulang tinggi gitu ya. Nah, saya melihat ini ada beberapa foto ya. Bagaimana Bapak Ibu lihat perbandingan dengan mobil di samping atau rumah di sampingnya ya. Ini bekas temboknya Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak Ibu lihat, ini dasar temboknya itu setinggi ini dibandingin dengan manusia. Ya. Kan temboknya sudah rata, kemudian para ahli menemukan dasar dari tembok tersebut, dan temboknya sudah sebesar ini, dasarnya saja gitu. Jadi Bapak Ibu, Yeriko itu terkenal dengan temboknya yang tinggi dan tebal. Selain itu, dikatakan di ayat pasal 6 ayat 2, Yeriko itu juga terkenal dengan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa.
Saya lalu membayangkan ya, apa yang dirasakan dan dialami Yosua pada saat itu. Ya, saya membayangkan gitu ya, Bapak Ibu. Yosua hatinya galau gitu ya, perasaannya tidak menentu. Malam hari Yosua keluar dan berdiri di dekat kota Yeriko itu, memandang kota besar itu yang sekarang tertutup sama sekali bagi dia dan bangsa Israel. Dia melihat sebuah kota yang begitu besar, ya, berdiri megah di depannya. Yosua gentar, Bapak Ibu. Mungkin kegentaran yang sama seperti yang kita rasakan dan alami ketika melihat masalah besar yang mungkin menyambut kita di depan. Nah, tapi ya, Tuhan tidak membiarkan kisah ini berakhir begitu saja, gitu ya. Tuhan tidak membiarkan Yosua sendirian dalam kegalauan dan ketakutannya. Tuhan menemui Yosua, Bapak Ibu, untuk menolong dia. Yosua 5 ayat 13 mengatakan, ketika itu Yosua melihat seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Nah, laki-laki di sini adalah Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Mengapa saya katakan demikian? Karena di di ayat 14 ya, 5 ayat 6 ayat 14 dikatakan bahwa Yosua sujud dengan mukanya ke tanah menyembah dan laki-laki tersebut menerima penyembahannya. Malaikat tidak menerima penyembahan kita, Bapak Ibu. Jadi laki-laki ini bukan seorang malaikat atau utusan, tapi Tuhan sendiri. Ini adalah salah satu penampakan Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu. Para penafsir mengatakan bahwa pedang yang terhunus itu menyatakan bahwa laki-laki tersebut dalam kondisi siap berperang, siap menolong Yosua. Nah, dari kisah ini, saya lalu merenung gitu ya. Apa yang mau Tuhan katakan yang bisa kita pelajari dari bagian perikop ini, Bapak Ibu? Yang pertama, biarkan Tuhan yang memimpin, Bapak Ibu. Biarkan Tuhan yang memimpin. Tadi di ayat 13, Yosua mendekati dan bertanya kepada laki-laki yang berdiri dengan pedang terhunus itu, "Kawankah engkau atau lawan?" Nah, Bapak Ibu, di dalam bahasa aslinya, kalimat "kawankah engkau atau lawan" itu, ya, itu sebenarnya Yosua berkata, ya, dalam bahasa aslinya, "Apakah engkau itu untuk kami atau untuk musuh kami?" Gitu ya. Saya ulangi ya. Kalimat itu sebenarnya dalam bahasa aslinya berkata, "Apakah engkau itu untuk kami atau untuk musuh kami?" Jadi, apakah engkau datang atau diutus untuk kami atau untuk musuh kami? Nah, tapi laki-laki itu menjawab dengan tegas, Bapak Ibu ya. Bukan. Tapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Tuhan mau mengatakan kepada Yosua dan kepada kita semua bahwa hidup ini bukan tentang kita atau tentang masalah kita gitu. Tapi hidup ini adalah tentang Tuhan, Bapak Ibu. Dialah yang seharusnya memimpin hidup kita. Dia bukan seorang pribadi yang bisa kita atur-atur. Tapi dia adalah pemimpin kita. Kita tidak seharusnya meminta Tuhan untuk melakukan ini itu bagi kita, tapi kita seharusnya membiarkan Tuhan yang memimpin hidup kita. Kita semua memang cenderung untuk memperlakukan Tuhan seperti pelayan atau pesuruh kita. Ya, seperti Yosua, kita juga mungkin sering bertanya pada Tuhan, "Apakah engkau itu di pihak kami, Tuhan? Apa yang akan kau buat untuk kami, Tuhan?" Tuhan berkata, "Tidak." Dia bilang, Tuhan berkata, "Akulah Allah. Aku berdaulat dan aku panglima hidupmu." Kita semua harusnya bisa merasa aman dan tenang. Karena apa? Karena Tuhan berkuasa atas dunia ini. Dan dia yang masih memimpin dunia ini. Kita perlu menyadarinya, Bapak Ibu. Allah berdaulat dan berkuasa. Dia juga tahu apa yang terbaik bagi kita.
Nah, kita tidak perlu mengajari Tuhan bagaimana dia menjalankan tugasnya. Karena dia tahu apa yang kita butuhkan, Bapak Ibu. Dan dia juga tahu persis apa yang sedang dia kerjakan. Kita hanya perlu membiarkan Allah memimpin hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu, carilah kehendaknya. Carilah kehendak Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, sewaktu Yosua menyadari bahwa laki-laki yang berdiri di hadapannya itu adalah Tuhan sendiri, dia sujud menyembah dengan mukanya ke tanah dan berkata, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Yosua merendahkan dirinya, Bapak Ibu, dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Bagaimana harus menghadapi masalah besar di hadapannya. Dia merendahkan diri dan meminta petunjuk Tuhan. Nah, itu juga yang harus kita lakukan, bukan Bapak Ibu? Kita harus merendahkan diri dan meminta petunjuk Tuhan. Sewaktu Yosua merendahkan diri dan meminta petunjuk Tuhan, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Tuhan memberikan petunjuk bagaimana Yosua harus berperang dan bisa mengalahkan Yeriko di pasal 6. Nah, saya berpikir itu juga yang akan kita dapatkan, Bapak Ibu. Sewaktu kita merendahkan diri kita dan mencari petunjuk Tuhan. Tuhan akan memberikan petunjuk bagaimana kita bisa menjalani dan menghadapi tahun yang baru ini. Saya berulang kali mendengar kesaksian beberapa anak Tuhan yang di kala pandemi ini berdoa, mencari kehendak Tuhan dan meminta hikmat dari Tuhan. Supaya bisa melewati masa-masa sulit ini. Dan Tuhan memberikan hikmat itu, Bapak Ibu. Ada yang memberikan kesaksian bagaimana Tuhan memberikan hikmat dia untuk membuat ini, membuat itu, menjual ini, menjual itu. Ada juga yang memberikan kesaksian bagaimana Tuhan memberikan berkat-berkat yang tidak terduga. Beberapa hamba Tuhan juga sharing bagaimana Tuhan memberikan hikmat supaya mereka bisa tetap melayani Tuhan di masa pandemi ini. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan juga akan menolong dan memberikan hikmat kepada Bapak Ibu. Dia akan memberikan berkat-berkat yang tidak terduga bagi kita, yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari kehendak Tuhan, memohon petunjuk Tuhan. Carilah kehendak Tuhan, dan dia akan menolong dan memberkati kita, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, di perikop ini, Yosua diminta Tuhan untuk menanggalkan kasut dari kakinya. Sebab tempat dia berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Nah, Bapak Ibu, tindakan untuk menanggalkan kasut dari kaki sebenarnya adalah sebuah tindakan yang melambangkan sebuah tindakan yang menghargai, menghormati kekudusan Allah, gitu ya. Jadi, Yosua membuka kasut itu adalah sebuah tindakan yang melambangkan bahwa dia menghargai dan menghormati kekudusan Allah. Nah, kita menghargai dan menghormati kekudusan Allah dengan cara apa? Dengan cara menanggalkan segala sesuatu dalam hidup kita yang kotor dan tidak layak, Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dari ayat ini, Bapak Ibu. Nah, akan tetapi sebaliknya, tindakan membuka kasut ini juga bermakna, ya, bermakna ajakan untuk datang mendekat kepada Tuhan. Tuhan hendak mengatakan kepada Yosua, mendekatlah ke sini. Aku hendak berbicara kepadamu. Bukalah kasutmu yang kotor itu dan mendekatlah. Jadi saya berpikir Tuhan menginginkan kita juga, Bapak Ibu, untuk datang mendekat dan menghampiri Dia. Berbicara secara langsung dengan Dia. Bapak Ibu, sesungguhnya sewaktu Tuhan meminta kita datang mendekat kepada Dia, sewaktu Dia mengundang kita semua datang beribadah tiap minggu, sewaktu Dia meminta kita datang kepadanya setiap pagi dalam waktu teduh kita bersama. Sebenarnya itu bukan sebuah perintah, Bapak Ibu. Itu bukan sebuah perintah. Sebaliknya, itu semua adalah tindakan Tuhan menghargai dan menghormati kita, Bapak Ibu. Dia menginginkan kita semua untuk datang mendekat kepadanya. Orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk datang mendekat. Jadi itu bukan sebuah beban yang harus kita jalani.
Tapi justru itu adalah sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu. Sewaktu saya merenungkan hal ini, saya memperhatikan ya, waktu Yosua datang mendekat kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada Yosua di pasal 6 ayat 2. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Nah, sewaktu kita datang mendekat kepada Tuhan, Bapak Ibu, Dia berkata kepada kita, Dia memberikan janji penyertaan Dia. Dia berkata, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan akan menyertai kita, Bapak Ibu. Yosua sewaktu dia melakukan ketiga hal ini, Bapak Ibu sudah mengetahui hasil akhirnya. Dia berhasil mengalahkan dan menduduki kota Yeriko. Dia berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Saya percaya bahwa apabila kita melakukan ketiga hal tersebut juga, membiarkan Tuhan memimpin kita, merendahkan diri dan mencari kehendak Tuhan, menjaga kekudusan hidup kita, supaya kita bisa datang mendekat kepadanya. Tuhan akan menolong kita memasuki tahun baru ini. Tuhan akan memimpin kita, membawa keluarga kita memasuki tahun ini dengan penuh kemenangan, Bapak Ibu. Saya yakin Tuhan akan memberikan kita kemenangan di tahun yang baru ini. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke dalam sikap doa. Di dalam kesempatan doa pagi hari ini, kita tidak akan masuk ke dalam break room. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Bila ku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu.
hidupku ini hanya air mata, tanda sukacita mengalir di hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikanmu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu. Oh, ku bersyukur, ku bersyukur atas kebaikanmu, Yesus. Ku bersyukur, ku bersyukur atas kasih setiamu, atas kasih setiamu, atas kasih setiamu. Bapak Ibu, saya yakin kita semua mengalami tahun yang berat di tahun 2020. Tapi sesungguhnya apabila kita melihat apa yang sudah Tuhan buat bagi kita di tahun yang lalu, kita seharusnya masih tetap bisa mengucap syukur pada Tuhan. Dalam kesempatan ini, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk menaikkan doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang masih kita rasakan sampai hari ini. Saya mempersilakan Bapak Ibu untuk berdoa. Yang berikutnya, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan hidup kita masing-masing dan merefleksikan hidup kita di tahun yang lalu. Ku bersyukur buat kasih-Mu,
menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Bapak Ibu, lagu ini berkata bahwa sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya Tuhan. Betapa heran kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berefleksi, bertanya dalam hati masing-masing. Apakah selama ini kita sudah mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita? Hal-hal apa yang selama ini menghalangi kita untuk mengizinkan Tuhan memimpin hidup? Yang kedua, apakah kita sudah merendahkan diri kita dan mencari kehendak Tuhan di dalam hidup? Hal-hal apa yang selama ini menghalangi kita untuk merendahkan diri kita, mencari kehendak? Yang ketiga,
Apakah kita menghargai dan menghormati Tuhan dengan cara menjaga kekudusan hidup kita? Apakah di tahun yang lalu kita mengerti bahwa perintah Tuhan sebenarnya supaya kita menjaga kekudusan hidup kita itu adalah supaya kita boleh mendekat kepada Dia? Saya berpikir pandemi ini memberikan kesempatan yang besar sekali bagi kita untuk datang mendekat kepada Tuhan. Apakah kita mengerti bahwa panggilan Tuhan untuk kita beribadah dan merenungkan firman Tuhan sesungguhnya adalah sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita? Pikirkanlah pertanyaan itu, Bapak Ibu, dan berdoalah di hadapan Tuhan. Manfaatkanlah waktu ini sebaik mungkin, Bapak Ibu. Apabila ada hal-hal yang perlu kita akui, akuilah di hadapan Tuhan. Mohon ampun dari Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu.
Yang terakhir, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa, membuat komitmen di hadapan Tuhan untuk melakukan ketiga hal tersebut. Nah, Bapak Ibu tahu, pengusaha tempat gym itu biasanya menambah peralatan gymnya pada awal tahun. Namun, pada tanggal 7 Januari, semua peralatan tersebut biasanya sudah bisa ditarik kembali. Mengapa demikian? Itu karena pada tanggal itu, biasanya orang-orang sudah menyerah dengan komitmennya. Sebuah riset lain yang dikutip oleh Uber Facts mengatakan bahwa orang-orang yang membuat komitmen, janji, atau resolusi di malam tahun baru, biasanya paling lama hanya bertahan sampai tanggal 19 Januari. Banyak orang Kristen di awal tahun juga membuat komitmen untuk berdoa, membaca Alkitab, atau melayani lebih lagi. Itu bagus. Akan tetapi kenyataannya sama seperti yang lain. Kebanyakan dari kita tidak punya kuasa untuk menjalankannya. Bapak Ibu, kita butuh lebih dari sekedar kata-kata dan tekad untuk mengikuti Yesus. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita juga butuh terus mendoakan komitmen kita. Kita butuh saudara-saudara seiman kita. Kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya yang sebelumnya, ada satu hal yang pasti Tuhan kabulkan kalau kita minta pada Dia. Yaitu apabila kita meminta supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuat komitmen di hadapan Tuhan. Dan mintalah kepada Tuhan supaya komitmen yang kita ambil itu adalah komitmen yang memuliakan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu, Dia akan mengabulkan komitmen kita. Kalau itu untuk memuliakan Tuhan. Saya mempersilakan Bapak Ibu untuk mengambil waktu berdoa di hadapan Tuhan, mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Kau telah mendengar pengucapan syukur kami, refleksi dan renungan hati kami. Dan Kau juga sudah mendengar komitmen yang sudah kami buat di hadapan Tuhan. Tahun ini kami tidak mengalami hiruk pikuk lagi, keramaian malam tahun baru. Tapi kami diberikan kesempatan yang begitu besar dari Tuhan melalui pandemi ini. Kami diberi kesempatan untuk mendekat kepada Tuhan. Kami punya banyak waktu untuk datang mendekat kepada Tuhan. Dan biarlah kami boleh mempersembahkan, memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Tuhan, kami sudah belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah belajar untuk membiarkan Tuhan memimpin hidup kami. Firman Tuhan juga mengajarkan supaya kami merendahkan diri, mencari kehendak Tuhan. Firman Tuhan juga menolong kami, menyadarkan kami, supaya kami boleh juga menjaga kekudusan hidup kami. Supaya apa? Supaya kami boleh datang mendekat kepada Tuhan. Dan ketika kami melakukan ketiga hal tersebut, Tuhan, firman-Mu mencatat bahwa Yosua berhasil membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, mengalahkan musuh-musuh mereka.
Kami juga percaya Tuhan bahwa ketika kami melakukan ketiga hal tersebut, Tuhan akan berkenan kepada kami. Dan Tuhan akan menonton, memimpin, membawa kami memasuki tahun yang baru ini dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan setiap komitmen yang sudah kami buat Tuhan. Roh Kudus, bantulah kami supaya kami mampu melakukan komitmen yang sudah kami buat itu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan yang berkenan. Mohon Tuhan yang memimpin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.